Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Pernah bahasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita kurang kalau kita mau kita kalkulasi ibadah kita sangat sedikit. Terus kita ingin mendapat derajat yang tinggi, tidak ada cara lain kecuali dengan dikasih musibah. Di balik musibah tersebut banyak ibadah-ibadah yang mau tidak mau kita lakukan. Ya, kerendahan diri, kesedihan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam sujud, menangis dalam salat malam. Ternyata dengan dikasih musibah tersebut, pahala kesabaran seorang hamba mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Kalau dengan amal saja dia tidak mampu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi. Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat ya bahwasanya dia punya kedudukan di sisi Allah dan dia tidak bisa sampai pada kedudukan tersebut dengan amal dia, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya. Au malihi, atau Allah akan mengujinya pada ekonominya, pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah akan mengujinya pada anaknya. Subhanallah. Mungkin dia diuji pada jasadnya, mungkin terluka, mungkin sakit, mungkin celaka, atau diuji pada hartanya, mungkin usahanya gagal, mungkin kerugian, mungkin uangnya dicuri, mungkin uangnya dirampok, mungkin ada yang hilang. Au fi waladihi, mungkin anaknya yang sakit, mungkin anaknya meninggal. Subhanallah. Allah kasih ujian kepada dia. Tsumma sabbarahu ala dzalik, kemudian Allah bikin dia bersabar atas ujian tersebut. Hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu min Allah. Sampai Allah pun menaikkan dia, mendongkrakkan dia, didongkrak sampai pada posisi yang sudah tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tatkala diuji ingat hal ini. Amalan saya masih sedikit. Bisa jadi ujian inilah yang meninggikan derajat saya. Kemudian di antara hal yang perlu dia ingat tatkala dia sedang bersedih diuji dengan ujian, ingatlah bahwasanya ujian tersebut sebagai kafarah, menghilangkan dosa-dosanya. Menghilangkan dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu pun menimpa seorang muslim, baik keletihan, bahkan keletihan, baik nasabin, keletihan, baik wasab, sakit apapun, sampai demam, ya, sampai demam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbi al-humma, jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangan mencela penyakit, jangan mencela demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang letih, seorang sakit, ya, wala hazanin, kemudian juga kesedihan yang menimpanya, ya, sampai wala hammin, ya, ham itu kekhawatiran tentang di kemudian hari, gimana nanti besok, bagaimana lusa, bagaimana tahun 2000 sekian, bagaimana anak saya kalau sudah besar. Kekhawatiran ini pun ini kesedihan. Kalau hazan, kesedihan tentang masa lalu. Kalau hammin, kegelisahan, kesedihan tentang masa depan yang dikhawatirkan. Ini juga menghapuskan dosa-dosa. Wala adzan, dan juga gangguan orang yang orang berikan kepada dia dizalimi, dia diganggu, dikata-katain, dituduh yang tidak digibahi. Ini semua penghapus dosa. Wala ghammin, kegelisahan. Seorang muslim terkadang tidak jelas, tahu-tahu dia gelisah, tahu-tahu ada hatinya lagi tidak tentram, tidak tahu kenapa. Ketahuilah itu penghapus dosa-dosa. Wala syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai tubuhnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang bersabar, ya, tatkala, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam hadis disebutkan sampai dia diuji oleh Allah terus, diuji oleh Allah terus sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Berjalan dengan santai, tidak ada satu dosa pun yang ada di tubuhnya. Kenapa? Selama ini dia bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang, ya ikhwan, diuji dengan berbagai macam ujian, dari ujian satu ke ujian yang lain. Dan itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang dikasih uji dengan satu ujian. Karena kalau Allah tahu dia mampu menghadapi ujian ini. Kalau dikasih ujian lain mungkin dia tidak mampu. Ya sudah, Allah kasih dia misalnya kesulitan ekonomi terus sampai dia meninggal dunia. Itu ujian yang bisa dia hadapi. Dia sabar. Ada orang dikasih misalnya cacat atau dikasih sakit. Ujian terus bertahun-tahun sampai dia meninggal dunia. Allah tahu ini ujian yang bisa dia hadapi. Inilah yang bisa mengangkat derajatnya. Ini yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya.
Ya akhi, sekarang kita banyak dosa. Saya sering sampaikan kalau zaman dahulu orang ingin tidak berdosa gampang, tinggal dalam rumah tidak berdosa. Sekarang dalam rumah juga berdosa. Sendirian juga berdosa. Selama pegang HP berdosa. Kalau internet mati baru tidak berdosa. Kamu internet mati apa yang mau dilihat? Enggak ada. Mau gibah enggak ada teman gibah kalau sendirian. Mau dengar berita gibah pun tidak bisa, ya. Mau tulis status komentar sana komentar sini pun tidak bisa. Mau riak dengan status enggak bisa. Sudah. Tapi sekarang dimanapun seorang bisa bermaksiat. Selama sinyal masih nyala bisa bermaksiat. Nah, ini kesempatan Allah kasih ujian menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tidak minta kepada Allah, ya Allah ujilah saya. Jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, fasbutu. Kalau ketemu dengan musuh sabar. Kita tidak minta diuji, tapi kalau Allah kasih ujian kita bersabar. Karena ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa. Ujian apapun ya, akhi, ujian apapun. Sedih, gelisah, kekhawatiran, takut, jengkelan ya. Pulang ke rumah diomelin istri, itu menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Kenapa mas? Alhamdulillah. Bilang mas, alhamdulillah. Semua omelanmu, semua teriakanmu menghapuskan dosa-dosaku. Kalau aku bersabar ya. Kalau enggak bersabar tambah dosa. Coba ini tadi hadisnya. Ma yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin, wal mu'minah, dan juga seorang wanita mukminah. Fi nafsihi wa waladi wa malihi. Allah kasih ujian ini berganti-ganti ujiannya. Bayangkan, senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah. Fi nafsihi, pada badannya, pada hatinya sakit, sedih. Waladihi, mungkin diganti lagi pada anaknya. Wa malihi, anaknya sudah, hartanya juga kena. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah, tidak ada satu dosa sedikit pun yang dia bawa. Ini menunjukkan musibah, ya, menghapuskan dosa-dosa. Dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Innal humma ista'dzanat ala Rasulullah sallam. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuasaan Allah. Datang demam. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa ini yang minta izin? Kata demam Ummu Mildam, dan itulah kunyahnya demam, humma. Maka fa amara biha ila ahli Quba. Maka Nabi perintahkan dia untuk pergi ke penduduk kota Quba agar mereka yang ditimpa dengan demam. Falaqu minha ma ya'lamullah. Maka mereka pun ditimpa dengan demam karena Nabi mengarahkan demam tersebut untuk menimpa penduduk Quba. Fasyaku dzalika ilaihi. Maka mereka pun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ditimpa demam." Mereka sakit penduduk kota Quba. Di Madinah dan Quba ya. Penduduk kota Quba. Maka Nabi berkata, "Ma syi'tum, in syi'tum an ad'ullaha lakum fayakshifaha ankum wa in syi'tum an takuna lakum tahuran." Terserah kalian wahai penduduk kota Quba. Kalau kalian berkehendak, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kalian dari demam tersebut. Demam tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau, maka demam ini akan menjadi pembersih dosa-dosa kalian. Maka mereka berkata, "Awa taf'aluhu?" Apakah demam bisa menghilangkan dosa-dosa kami? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qalu fada'ha, kata mereka, biarkan demam tersebut menimpa kami. Jadi demam menghilangkan apa? Dosa-dosa. Demam menghilangkan dosa-dosa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya bukankah kalau kita menyungguh orang sakit, apa yang kita katakan? Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Ya, membersihkan dosa-dosa. Insyaallah di situ tahqiq untuk menunjukkan pasti membersihkan dosa-dosa jika Anda bersabar. Ya. Untuk menunjukkan pemantapan, tahur insyaallah. Ini penyakit yang menimpamu akan menghilangkan dosa-dosamu jika engkau bersabar. Baik. Nasihat berikutnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini merupakan sebab
terhindarkan dari musibah yang lebih besar. Ya, bisa jadi musibah yang menimpa kita merupakan sebab yang untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau Anda sulit memahami hal ini, renungkanlah kisah Nabi Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Waktu Nabi Khadir jalan Nabi Musa ketemu dengan seorang anak, kemudian dengan wahyu dari Allah maka Nabi Khadir pun membunuh anak tersebut. Nabi Musa mengingkari. Bagaimana kau bisa membunuh seorang anak yang tidak punya salah sama sekali? Kalau dia bunuh orang kita boleh bunuh, dia enggak punya salah. Maka kemudian di belakangan Nabi Khadir menjelaskan, ya. Fa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Ya. Sungguhnya anak yang saya bunuh tersebut tentu menyedihkan kedua orang tuanya atau tidak? Menyedihkan kedua orang tuanya. Anaknya meninggal dunia. Tapi kata Nabi Khadir, sungguhnya anak ini kalau dia besar, dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Maka kami ingin anak ini diganti. Maka anak ini meninggal dan itu musibah. Kemudian Allah menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ini dijadikan barometer Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau Anda tidak bisa memahami musibah itu bisa menghilangkan musibah yang lebih besar, maka renungkanlah apa? Kisah ini. Renungkanlah kisah ini. Contoh kisah lain disebut oleh para ulama tentang Ahad Qadat Ubaidillah bin Ziyad. Salah seorang panglimanya Ubaidillah bin Ziyad. Tahu siapa Ubaidillah bin Ziyad? Ubaidillah bin Ziyad ialah panglima atau yang telah membunuh, yang memimpin untuk membunuh siapa? Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma dalam bencana Karbala. Waktu dia naik di atas rumahnya, seorang panglima dari anak buah Ubaidillah bin Ziyad yang biasanya memimpin peperangan, dia naik di atas atap al-Satah kemudian dia jatuh sehingga kakinya dua-duanya patah. Maka dia dijunguk oleh seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan, insyaallah lebih baik, ya. Insyaallah ini lebih baik yang Allah takdirkan bagi engkau. Maka dia bilang, apa yang lebih baik daripada kedua kaki patah? Dia tidak tahu. Kemudian 3 hari berikutnya tiba-tiba datang surat panggilan dari Ubaidillah bin Ziyad agar dia memerangi peperangan untuk membunuh atau untuk mencegah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datanglah utusan tersebut, dia berkata, lihatlah bagaimana saya mau berangkat sementara kedua kaki saya apa? Patah. Akhirnya tidak jadi dia. 11 hari kemudian datang kabar Husain telah terbunuh. Dia bilang, rahimallahu Abu Kilabah. Semoga Allah merahmati Abu Kilabah. Benar nasihatnya. Seandainya saya tidak jatuh, saya akan pimpinan perang untuk membunuh siapa? Al-Husain. Kita tidak tahu, subhanallah. Bisa jadi musibah tersebut ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan dari kita dengan terkena musibah kecil tersebut. Sebagaimana kisah yang sering saya sampaikan tentang seorang raja yang memiliki wazir, menteri yang selalu mengatakan al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sering disampaikan oleh para ulama, saya tidak tahu akan kesahihannya. Dia seorang menteri yang selalu berkata yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah dia datang, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang terkena musibah, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sang raja tangannya terputus karena terpotong, dia datang kepada sang raja, dia berkata, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka raja pun marah. Apa yang terbaik? Tangan saya putus, jari saya putus, kau bilang yang terbaik. Masukkan ini menteri dalam penjara. Begitu dimasukkan di penjara, dia mengatakan, yang terbaik pilihan Allah. Saya di penjara pun adalah yang terbaik. Suatu hari sang raja kemudian sedang berburu dengan menteri-menterinya, kemudian mereka berburu, kemudian mereka berburu, keasyikan berburu sampai keluar daripada daerah kekuasaannya. Sampai akhirnya dia terjebak ke suatu kaum yang mereka menyembah berhala atau menyembah arwah, dan mereka ingin menangkap orang supaya dikurbankan kepada sesembahan tersebut. Akhirnya sang raja ditangkap dengan pengawal-pengawalnya, semua ditangkap dan semuanya dibakar atau dipanggang atau dibunuh untuk arwah mereka. Ketika sang raja ingin dibunuh, tiba-tiba ada seseorang dari penyembah berhala tersebut berteriak, ini tidak pantas orang ini untuk disembahkan kepada Tuhan kita. Kenapa? Tangannya ada yang cacat jarinya. Yang cacat tidak boleh. Seperti kambing, kalau ada kambing yang luka, tidak boleh. Ada kambing yang buta, tidak boleh. Ini tidak cacat untuk jadi kurban.
Kalau korban harus orang yang tidak boleh cacat. Akhirnya raja tersebut disuruh pulang dan dia selamat gara-gara jarinya yang putus. Maka dia ingat perkataan menterinya, benar perkataan menteriku, yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera pulang ketemu menterinya, dia mengatakan benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah. Terus kamu waktu di penjara kenapa kau bilang terbaik pilihan Allah? Kata dia, kalau saya tidak di penjara, tentu saya akan ikut berburu sama Anda dan saya jadi korban. Jadi maksud saya, seorang renungkan ini kisah bisa jadi musibah, ya, mendatangkan atau menolak musibah yang lebih besar. Saya pernah dengar cerita ada seorang, dia menemani orang untuk pergi ke bandara. Ya, tamu datang, kemudian dia pun menemani tamu tersebut menunggu ke bandara. Ternyata pesawat delay. Harusnya dia sudah pulang ke rumah, mungkin sudah tidur siang atau tidur malam. Saya lupa waktunya, mungkin sudah tidur malam. Namun gara-gara ngantar temannya ini, padahal dia lagi sibuk, setiap ngantar lihat jam, aduh, kok enggak. Ternyata pesawat delay dan karena dia enggak enak dia nungguin. Musibah. Waktu dia terbuang, pekerjaannya tertunda. Subhanallah, sampai akhirnya temannya tersebut berangkat, dia pulang ke rumah, ternyata rumahnya kecurian. Ada rampok datang masuk kemudian mengambil hartanya. Kemudian dia tambah jengkel lagi. Dia bilang, coba ini. Itu gara-gara pesawat. Coba kalau tadi saya pulang lebih cepat mungkin saya tidak kecurian. Maka ada tetangga yang negur, ya akhi, ihmadillah, pujilah Allah. Apa ada perampok datang baik-baik sama ente? Kalau ente lagi di rumah mungkin ente dibunuh sekalian. Ente bersyukur yang diambil cuma harta. Nyawa ente tidak diambil oleh para perampok tersebut. Oleh karenanya seorang kalau terkena musibah, ya dia bilang bisa jadi bisa jadi ini menolak musibah yang lebih besar. Contoh ada seorang anaknya yang dia sangat sayangi meninggal dunia. Anak ini akan memberi syafaat pada hari kiamat. Dia pikir yang baik-baik aja. Bisa jadi anak ini besar belum tentu saya bisa ngurus dia. Apalagi zaman sekarang dunia gadget, anak-anak sekarang sudah, kalau kita dengar berita mengerikan, anak SD berzina, mengerikan ya. Kadang-kadang saya malas lihat berita di situ ya. Tapi kadang lagi Google buka tahu ada berita di bawahnya mengerikan isinya. Zaman sekarang subhanallah. Zaman sekarang kita punya anak besar belum tentu bisa kita rawat, belum tentu bisa kita didik, bisa jadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Oleh karenanya, ya, apapun musibah menimpa kita, ya, kita bilang ini insyaallah menolak musibah yang lebih besar. Kita tahu ataupun kita tidak ketahui. Anda ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda tahu bagaimana bersyukur yang benar. Terkadang seorang tidak tahu rasa syukur, nikmatnya syukur kecuali setelah dikasih apa? Musibah. Seorang terkadang lupa dengan kenikmatan sehat kecuali setelah dikasih apa? Sakit. Baru dia tahu betapa nikmatnya sakit. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Lau lam takunil musibah lama kanat hunaka sa'adah." Kalau bukan karena musibah tidak ada namanya kebahagiaan. Karena seorang benar-benar merasakan kebahagiaan setelah mengalami apa? Musibah. Di antara hal yang bisa meringankan seorang tatkala sedang bersedih, dia harus beriman dengan masalah takdir. Dia tahu bahwasanya seluruh yang menimpanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Dan apa yang terhindar darimu tidak mungkin menimpamu. Ini sudah pasti ya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk, termasuk Anda ini makhluk. Takdir Anda telah ditulis oleh Allah secara detail, masing-masing kita secara detail. Ya, dari masih nutfah sampai meninggal dunia sudah dicatat oleh Allah dengan detail dan Anda tidak akan keluar dari takdir tersebut. Ya. Bahkan Allah catat tersebut 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum 50.000 tahun sebelum ente diciptakan, enggak. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan. Maka mau tidak mau, Anda tidak akan bisa menghindar dari
musibah tersebut. Karena musibah tersebut sudah tercatat bagi Anda. Tinggal bagaimana Anda menghadapi musibah tersebut. Kalau Anda menghadapinya dengan sabar, fa anta ma'jur, maka engkau dapat pahala. Tapi jika engkau menghadapinya dengan tidak bersabar, fa anta ma'zur, engkau dapat dosa. Tetap saja tidak terhindar. Mau diapain? Sekarang kalau ada misalnya seorang ibu anaknya meninggal dunia. Kemudian dia meronta-ronta, menangis-tangis, apakah anaknya bisa hidup kembali? Enggak bisa. Percuma. Tinggal di hadapan dia mau meronta-ronta, dapat dosa. Dia bersabar, kesedihan ada. Nabi pun bersedih. Tapi dapat pahala. Tinggal dia pilih yang mana. Dan tidak akan merubah kondisi. Tidak akan merubah kondisi. Seandainya kalau dia meronta-ronta, menangis-tangis, anaknya hidup kembali, silakan meronta-ronta. Tapi tidak ada, tidak bisa. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, saya dengar berita sedih sekali. Saya tahu ada seorang wanita, ya, sudah ngaji, kemudian sampai bercadar, kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia teriak-teriak, dia marah-marah, kembalikan anakku, kembalikan, tidak terima. Ya, subhanallah. Inilah ujian, ya. Inilah ujian. Memang berat, siapa yang bilang ringan? Berat sekali. Tapi anti diuji agar anti mencapai derajat yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan hadapi ujian tersebut dengan bentuk protes kepada takdir Allah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa merubah kondisi tersebut. Anti meronta-ronta, anti marah-marah, anti ngamuk-ngamuk, anti banting sini banting anu, tidak akan merubah kondisi. Oleh karenanya apa yang menimpa kita tidak mungkin kita hindari. Yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Qadarullah. Makanya kalau dapat musibah bilang apa? Qadarullah, sudah. Itu langsung menenangkan hati kita. Ya sudah, mau diapain? Ya. Qadarullah, mau diapain? Ya. Kita sudah berusaha, ternyata salah. Kita sudah menjaga anak kita sudah obati ke rumah sakit, qadarullah, mau diapain? Mau diapain? Ya. Ustaz, istri saya kurang ajar, ya sudah, qadarullah, mau diapain? Ente sudah nyari, ente sudah searching di Facebook kan? Cari yang ini, sudah verifikasi lagi, sudah semuanya. Sudah tanya semua, sudah ternyata salah Ustaz. Ya qadarullah, hadapi ujian tersebut. Mau diapain? Mau diapain? Misalnya ada seorang, dia hitam, kemudian tapi dia tinggi. Kemudian dia ingin menikah dengan perempuan yang cantik, meskipun pendek putih, supaya anaknya apa? Tinggi dan putih. Ternyata qadarullah. Anaknya hitam, pendek, pesek. Ya sudah, qadarullah. Ente sudah berusaha. Apa boleh buat? Itu namanya qadarullah. Jadi yang paling mudah membuat orang sabar adalah yakin bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tatkala ditimpa musibah, dia dapati dirinya kurang bersabar, maka latihlah dirinya untuk bersabar. Kalau dia latih dirinya untuk bersabar, dia akan bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Ya, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berlatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia sabar. Tadinya merontak, ingin memberontak, ingin berteriak, sabarkan diri. Latih diri kita. Setiap ada masalah langsung qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ucapkan tersebut. Meskipun jengkel, meskipun marah, itu kalimat luar biasa. Kalau kita kena musibah, kita bilang qadarullah, itu langsung buat hati kita tenang. Kita langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah. Mobil kita, rumah kita, harta kita, anak kita, semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, terserah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu membuat kita benar-benar sangat mudah untuk bersabar. Maka latih diri untuk bersabar. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mengurangi kesedihan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan engkau orang gila, engkau pemutus silaturahmi, engkau dukun. Mereka mengatakan tentang Allah yang tidak benar, yang membuat hatimu jengkel. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas perkataan mereka.
Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, waktu subuh, sebelum subuh bangun. Zikir pagi petang, zikir kepada Allah. Itu menghilangkan kesedihan. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad atas perkataan mereka. Antum kira waktu Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang sinting, dia tidak sakit hati? Dia sakit hati. Sampai Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk." Sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu hatimu sempit akan akibat yang mereka ucapkan. Apa solusinya? Wasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa kum minas sajidin, banyak salat, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang buat kita meringankan kesedihan kita. Keluhkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Sabar jamil, apa itu sabrun jamil? Kesabaran yang indah, maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, keluhan kepada makhluk. Adapun syakwa kepada Allah, mengeluhkan penderitaan kita, itu tidak mengapa. Itu kebiasaan para nabi. Nabi mengeluhkan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub mengatakan, "Inna ma ashku bathi wa husni ila Allah." Aku mengeluhkan kesedihanku, ya kegelisahanku, penderitaanku hanya kepada Engkau ya Allah. Semua para anbiya mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku masih ingin punya anak. Aku tidak pernah ya putus asa dari berdoa kepada Engkau. Seorang ya tatkala ditimpa dengan kesedihan, banyak bertasbih, banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak syakwa kepada orang lain. Sekarang model zaman sekarang ini sedikit-sedikit mengeluh di Facebook, status berubah-ubah terus. Ini yang saya lihat, aduh. Terkadang di penuntut ilmu terkadang begitu. Terkadang ustadz begitu. Ya akhi, subhanallah, ribut sama istrinya kemudian dia perang status di Facebook. Kita yang lihat malu. Anda sedih, percuma Anda sampaikan di status, tak ada faedahnya. Keluhkan kepada Allah, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu, banyak zikir, itu yang bisa menghilangkan kesedihan Anda, mengurangi kesedihan Anda. Pun Anda status, apa orang-orang belum tentu membantu. Orang mungkin malah mengejek, orang mungkin malah merendahkan ente. Anda kira dengan Anda melemparkan status tersebut, kemudian kesedihan hilang? Enggak. Kemudian setelah Anda bikin status, ente lihat lagi komentar, lebih lagi sedih lagi. Kalau enggak ada yang komentar, Anda bersedih, ternyata murid-murid saya tidak ada yang perhatian sama saya. Kalau ada yang komentar, ente bersedih juga. Belum ada balasan status lain, waduh repot. Ngapain kita seperti itu? Ente ingin hilang kesedihan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu-ibu seperti itu, statusnya menunjukkan penderitaan terus. Tahu-tahu status ada jantung berbentuk love terbelah dua, subhanallah. Ada apa Kenapa begini? Kenapa jantungnya terbelah dua? Menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Repot ya. Banyak ya. Nanti status macam-macam ya Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, rugi. Betapa banyak berharap kepada orang, dia akan kecewa. Mengeluh kepada manusia tidak ada yang dia dapatkan. Tidak ada solusi. Paling mereka mengatakan sabar. Sabar. Hidup juga ujian. Saya juga sudah tahu. Ya udah tahu sabar.